untuk anak-anakku sekalian, agar kalian bisa rajin, disiplin, dan istiqomah, agar kalian bisa sukses, juara, dan produktif, serta bertanggung jawab. Kalian harus pahami ini dulu. Apakah kalian sudah mengalami atau memahami mana yang enak, mana yang tidak enak? Dan apakah kalian sudah merasakan atau mengetahui sesuatu yang nyaman dan yang tidak nyaman? Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Kalau kalian merasa capek karena sudah mengerjakan sesuatu, kira-kira di bawah istirahat 1-2 jam, rasa capeknya hilang tidak? Apalagi sampai di bawah tidur ya, pasti rasa capeknya hilang. Tetapi kalau kalian mempunyai beban, merasakan beban, hingga stres, hingga galau, atau hingga sumpah, kira-kira enak tidak? Kalau bebannya hilang karena sudah dikerjakan, merasa lega tidak? Itu cerdas jawabannya. Mari saya lanjutkan lagi ya. Saya berikan contoh ya. Kalau kalian punya pakaian kotor dan malas untuk mencucinya, kira-kira merasa mempunyai beban tidak? Kira-kira merasa ada beban karena tidak dicuci pakaiannya? Apalagi tambah hari, cucian pakaian kotor tambah banyak. Kira-kira tambah ada beban tidak? Kalau sudah mempunyai beban yang seperti itu, untuk mencucinya karena melihat cucian yang kotor sudah banyak, kira-kira tambah malas tidak? Mempunyai beban yang seperti itu, kira-kira enak tidak? Kira-kira nyaman apa tidak nyaman? Jangankan sampai melihat pakaian yang kotor, mengingatnya saja itu sudah ada beban, merasakan beban, apalagi sampai dilihat. Kalau pakaian yang kotor tadi sudah dicuci semua, kira-kira sudah merasa lega tidak? Merasa bebas tidak? Hal yang seperti itu, kalau sudah selesai semua, bisa merasakan nyaman atau tidak nyaman. Jadi, kalau hanya capeknya badan, tubuh ini cukup istirahat 1-2 jam itu sudah selesai. Tetapi, kalau beban, tambah lama, tambah banyak, tambah lama, tambah berat bebannya. Di saat mempunyai beban yang seperti itu, nyaman apa tidak nyaman? Di bawah istirahat pun itu tidak akan merasakan nyaman karena masih mempunyai beban. Tetapi di saat sudah tidak mempunyai beban, di bawah istirahat santai-santai itu enak. Tapi kalau ada beban, di saat makan dan ingat terhadap beban itu, kira-kira waktu makan itu merasa enak apa tidak? Dan lebih nikmat mana di saat tidak mempunyai beban lalu makan? Itu pintar jawabannya. Jadi dahulukan rasa nyaman pada perasaan hati dulu, pada jiwa dulu, baru pada tubuh ini. Kalau perasaan hati atau jiwa ini sudah nyaman, tidak ada beban, maka tubuh pun enak, pikiran pun enak, semuanya nyaman. Begitu kan? Selanjutnya, kenapa kalian tidak suka ke salah satu mata pelajaran? Karena tidak paham atau tidak mengerti ya. Seandainya paham, mengerti, pasti suka. Kenapa kok tidak paham, tidak mengerti? Seperti pelajaran yang ada menghitungnya. Seperti pelajaran matematika, karena tidak mampu menghitung, tidak bisa menghitung. Atau pelajaran bahasa Inggris atau bahasa Arab, karena tidak suka menghafalkan. Itu semua bukan karena tidak suka terhadap pelajaran itu, tetapi karena malas untuk belajar menghitung atau malas untuk menghafalkan. Atau tidak suka ke salah satu pelajaran yang lain. Kenapa kau tidak suka? Karena tidak paham. Kenapa kau tidak paham? Karena tidak memperhatikan.
Karena di saat guru atau ustadz-ustadzah menjelaskan di depan, kalian tidak memperhatikan. Mestinya kalian mendengarkan dan melihat. Tetapi kalian lebih suka mendengarkan dan melihat gambar-gambar pikiran, hayalan, lamunan. Bagaimana bisa memahami dan mengerti, sedangkan kalian tidak mendengarkan dan tidak melihat ustadz, ustadzah atau guru yang menjelaskan. Jadi untuk benar-benar memahami, cukup dilihat dan didengarkan. Jangan kemana-mana pikirannya, jangan ngelamun, tapi fokus dan konsentrasi. Di saat pikiran mengajak berjalan-jalan, melamun atau mengingat atau bermain, cukup menahan nafas yang ada ini cukup ditahan begini. Maka pikiran yang kemana-mana, lamunan yang kemana-mana itu akan hilang. Kita akan fokus kembali, konsentrasi kembali kepada yang dilihat atau yang didengar. Seperti halnya di saat guru atau ustadz-ustadzah menjelaskan, atau di saat membaca. Di saat membaca, kalau pikiran kemana-mana, maka kita tidak akan paham terhadap apa yang dibaca. Kalau sudah pikiran kemana-mana, melamun, menghayal, cukup tahan nafas, baca lagi, pikiran kembali lagi kepada bacaan itu. Dan yang kedua, hilangkan rasa malas itu. Karena di saat kita tidak paham, tidak mengerti kepada pelajaran itu, kita akan merasakan beban, terbebani oleh mata pelajaran itu. Di saat mempunyai beban karena tidak paham, tidak mengerti, kita itu nyaman apa tidak? Kalau tidak nyaman, ya kerjakan. Cukup jangan malas, konsentrasi dan fokus, jangan suka melamun. Sebelum saya lanjutkan, kalian harus paham ini dulu. Orang yang tidak tahu antara nyaman dan tidak nyaman, apakah bisa disebut pintar atau cerdas? Anak kecil saja itu kalau tidak nyaman, tidak enak, itu menangis. Masa kalian kalah dengan anak kecil? Kalau kalian masih belum mengetahui antara nyaman dan tidak nyaman, tentang nyaman dan tidak nyaman, itu jelas tidak bisa dikatakan pintar, apalagi cerdas. Jadi modal utama, kalian itu harus tahu mana nyaman, mana tidak nyaman. Kalau sudah tahu, maka kerjakanlah. Pilihlah yang nyaman. Kalau sudah tidak nyaman, berarti ada yang salah dari kalian. Kalau sudah nyaman, itu berarti benar. Bisa dipahami ya? Di saat pakaian atau alat tulis yang kalian miliki itu hilang atau rusak, kira-kira nyaman apa tidak? Kalau tidak nyaman, mestinya kalian perhatikan. Jangan sampai hilang dan rusak. Kalau sudah tahu hal itu tidak nyaman. Dan lagi, di saat kalian meminjam sesuatu dari teman kalian, contohnya meminjam pakaian atau songkok, kopiah, jilbab atau yang lain-lain, dan yang memiliki itu melihatnya, itu enak apa tidak, nyaman apa tidak nyaman, merasa terbebani apa tidak, apalagi sampai kalian meminjamnya terlalu lama. Itu pun kadang dikembalikan dengan kondisi keadaan belum dicuci, dalam keadaan kotor. Kira-kira kalian merasa terbebani apa tidak? Atau sebaliknya, di saat milik kalian yang dipinjam oleh temannya, kira-kira kalian merasa nyaman apa tidak nyaman? Kalau memang tidak nyaman, ya mestinya kalian jangan meminjam selagi tidak dibutuhkan, selagi tidak terpaksa. Karena itu akan menjadi kebiasaan nanti setelah dewasa. Bagaimana? Apa kalian sudah memahami nyaman dan tidak nyaman? Kalau sudah paham, sampai bertemu di konten selanjutnya.